Selamat datang di Tatap Dunia. Dalam video kali ini, kami akan mengungkap rahasia yang tersimpan di balik tokoh-tokoh ikonik seperti Smurfs, Minions, dan The Simpsons. Mari kita ikuti cerita-cerita berikut yang akan menguak fakta tokoh-tokoh tersebut. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you adalah Smurf. Sosok kami pasti tidak asing lagi bagi kalian. Makhluk biru menggemaskan yang hidup dalam keharmonisan. Tapi bagaimana jika aku katakan, cerita kami sebenarnya jauh lebih gelap, bahkan menyeramkan. Smurf melambangkan Seven Deadly Sins atau 7 dosa paling mematikan. Masing-masing adalah simbol dari keburukan manusia. Greedy Smurf merupakan simbol dari keserakahan dan kerakusan. Brainy Smurf merupakan simbol dari kesombongan. Lazy Smurf merupakan simbol dari kemalasan. Vanity Smurf merupakan simbol dari iri hati dan narsis. Grouchy Smurf merupakan simbol dari pemarah dan penggerutu. Bahkan Smurfette, dia selalu menggoda. Itu melambangkan nafsu. Dan Papa Smurf selalu berpakaian merah. Dia adalah iblis dalam kelompok kami. Namun, inilah plot twistnya. Gargamel ternyata bukanlah penjahat. Gargamel adalah kisah nyata. Dia lahir pada abad ke-12 di Spanyol. Dia berasal dari keluarga miskin yang tidak mampu membesarkannya dan meninggalkannya dalam keranjang di depan gereja. Setelah dewasa, dia memutuskan menjadi seorang pendeta. Hidupnya penuh tragedi, di mana teman-temannya yang bersamanya di gereja meninggal. Dia merasa sedih dan kesepian sehingga memutuskan memelihara seekor kucing yang diberi nama Azrael yang artinya malaikat yang jatuh dari langit. Dia melindungi dunia dari kejahatan yang ingin disebarkan oleh para Smurf. Jadi sebenarnya Smurf bukanlah seperti yang kalian pikirkan. Mereka bukan membawa kegembiraan, mereka membawa umat manusia menuju kehancuran. Aku akan lindungi kalian. Halo teman-teman, perkenalkan saya adalah Bob. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang teori konspirasi Minions. Saya dan teman-teman saya merupakan bentuk dari eksperimen gelap di masa lalu, tepatnya dari Perang Dunia Kedua. Kami adalah sekelompok anak-anak yang diculik untuk dijadikan objek eksperimen pada pemerintahan Nazi. Namun eksperimen berakhir gagal. Banyak dari anak-anak yang diculik tersebut meninggal dunia. Tapi yang masih hidup fisiknya berubah dengan badan mengecil menyerupai Minion. Otak dan pikirannya mengalami gangguan, sehingga mengalami kesulitan berkomunikasi layaknya Minion. Mengerikan bukan? Tapi sebenarnya kami disebut sebagai simbol kekuatan jahat yang tersembunyi, selalu bekerja untuk penjahat. Apakah kami adalah konspirasi yang diciptakan? Ya, begitulah yang digambarkan di dalam cerita yang beredar. Ada cerita lainnya yang beredar di mana diceritakan pada tahun 1969 di Ohio, Amerika Serikat. Ada seorang anak kecil berlari ketakutan ke kantor polisi. Setelah polisi menenangkannya, dia mulai menceritakan pengalaman mengerikannya. Dia berhasil melarikan diri dari sebuah bangunan terbengkalai dan mengatakan bahwa dia dan sekelompok anak lain diculik dan dipakaikan pakaian kuning dan masker. Mereka sedang dijadikan kelinci percobaan oleh seorang pria tua yang menakutkan. Polisi segera bergegas menuju bangunan tersebut dan menerobos masuk. Hal yang polisi temui membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka menemukan sekelompok anak dengan pakaian kuning dan memakai masker, serta diikat di ranjang pasien.
Pria tua jahat itu berusaha kabur, namun segera ditangkap polisi. Dia berusaha mengubah DNA mereka untuk meningkatkan ras manusia. Dia menyuntikkan berbagai formula kepada anak-anak malang itu. Pria tua itu diketahui bernama Ricky Sanchez, seorang ilmuwan jahat. Anak-anak itu segera dibebaskan. Namun sayangnya banyak di antara mereka yang menjadi cacat permanen dan menjadi sulit berkomunikasi seperti minions. Ingat, di balik semua senyum, ada masa lalu kelam yang tak diketahui. Aku Bart Simpson. Kalian mungkin sudah tahu keluargaku selalu bikin kekacauan. Tapi pernah nggak kalian dengar kalau kartun kami ini katanya punya hubungan sama elit global dan teori konspirasi? 1. Prediksi masa depan. Dari ramalan soal Donald Trump jadi presiden, sampai pandemi global, keluarga kami dianggap dapat meramal masa depan. Beberapa orang percaya kalau penulis cerita kami yaitu Matt Groening bekerja sama dengan kelompok elit global untuk merancang skenario masa depan. 2. Koneksi ke elit global. Teori publik mengatakan ada organisasi rahasia yang memakai kartun kami buat kasih petunjuk tersembunyi ke publik. Bagaimana bisa ya? Kartun keluarga kacau kayak kami jadi bagian dari konspirasi elit? 3. Petunjuk rahasia. Beberapa adegan menunjukkan petunjuk aneh. Di salah satu episode di tahun 1997, digambarkan adikku Lisa memegang majalah dengan sampul menara kembar dengan angka 9 yang menandakan bulan September yang mana akhirnya terjadi peristiwa pembajakan. Dengan sengaja menabrakkan 2 pesawat ke menara kembar World Trade Center di New York City. Kedua menara runtuh dalam kurun waktu 2 jam di tanggal 11 September 2001. Itulah sebagian dari teori konspirasi yang dihubungkan dengan keluarga kami. Bagaimana menurut kalian? Apakah The Simpsons benar-benar bekerja sama dengan elit global atau hanya kebetulan? Demikian teman-teman rahasia yang tersimpan dari tokoh kartun ikonik yang dapat kami ceritakan di konten kali ini. Dan agar tatap dunia lebih semangat lagi, jangan lupa untuk like video ini, subscribe kalau kalian belum, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video yang lebih seru selanjutnya. Atau berikan pendapat kalian di kolom komentar tentang apa yang ingin kalian lihat di konten selanjutnya. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih atas dukungan kalian. Kita ketemu di video berikutnya dengan cerita yang nggak kalah asik dan menarik. Sampai jumpa, dan stay spooky.